Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ya kita masih dikasih kesempatan buat ketemu lagi di channel ADRS Official. Semoga jamaah sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita mau bahas satu topik yang penting banget, apalagi ini udah di ujung-ujung bulan Ramadan, yaitu soal hukumnya kalau nggak bayar zakat fitrah. Oke, kita semua kan tahu ya, zakat fitrah itu hukumnya wajib. Ini bukan sekedar anjuran berbuat baik, tapi benar-benar salah satu pilar, salah satu tiang dari agama Islam kita. Jadi nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa diingkari, apalagi ditinggalkan begitu saja. Nah, terus pertanyaannya, gimana dong hukumnya buat orang yang sebetulnya mampu, punya kelebihan rezeki, tapi dia sengaja nggak bayar zakat fitrah? Ini nih yang bakal kita bedah bareng-bareng. Ternyata jamaah sekalian, para ulama itu membagi hukumnya jadi dua. Jadi nggak bisa dipukul rata. Konsekuensinya itu beda banget, tergantung dari apa sih keyakinan dan niat di dalam hati orang itu waktu dia memutuskan nggak bayar zakat. Nah, bisa kita lihat di sini ya perbedaannya. Jelas banget. Di satu sisi, ada yang sampai dianggap kafir dan murtad keluar dari Islam. Ini masalah keyakinan. Di sisi lain, ada yang dianggap fasik atau pelaku dosa besar. Ini masalah perbuatan. Dua-duanya sama-sama bahaya, tapi level konsekuensinya beda jauh. Oke, kita dalami dulu yuk kategori yang pertama yang paling berat ini, yaitu orang yang dengan sadar, dengan yakin, mengingkari kalau zakat fitrah itu wajib. Dia bilang, nggak wajib kok. Kenapa sih kok bisa sampai segitunya? Serius banget hukumannya? Ya, karena ini bukan lagi soal pelit jamaah. Kalau sampai mengingkari, itu artinya dia menolak salah satu rukun Islam. Dia menentang dalil yang super jelas di Al-Quran dan Sunnah, dan juga menolak kesepakatan seluruh ulama. Jadi ini udah masuk ke ranah akidah, ranah keimanan. Jadi, kalau ada yang terjerumus ke sini, gimana solusinya? Jalannya adalah dia harus segera saat itu juga bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dan dia harus memperbarui keislamannya dengan mengucap 2 kalimat syahadat lagi. Oke, sekarang kita geser ke kategori kedua. Nah, yang ini mungkin lebih sering kita dengar atau bahkan kita temui, yaitu orang yang percaya zakat itu wajib, tapi dia males, berat, atau kikir untuk membayarnya. Penting buat dibedain ya, orang di kategori ini imannya masih ada. Dia yakin 100% zakat itu wajib. Cuma masalahnya, hatinya itu terlalu cinta sama harta. Atau dia takut, nanti kalau aku zakat, hartaku berkurang, aku jadi miskin. Nah, perbuatannya inilah yang jadi pelanggaran berat terhadap perintah Allah. Dan hukumannya, wah nggak main-main. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, orang seperti ini disebut fasik, alias pelaku dosa besar. Dan ancamannya adalah siksa yang sangat pedih di akhirat kelak. Harta yang dia tahan-tahan itu justru nanti yang akan menyiksanya. Nauzubillah. Oke deh, setelah kita paham betapa ngerinya konsekuensi meninggalkan zakat, sekarang kita fokus ke solusinya, ke jalan yang benar. Gimana sih cara menunaikan zakat fitrah yang benar itu? Syarat wajibnya itu sebetulnya simpel banget. Pertama, jelas harus muslim. Kedua, dia masih hidup pas waktu maghrib di akhir Ramadan, pas masuk tanggal 1 Syawal. Dan yang ketiga, dia punya makanan pokok atau harta yang lebih dari kebutuhannya dan keluarganya pas hari lebaran itu. Nah, timingnya juga penting banget nih jamaah. Zakat fitrah itu wajib dibayarkan sebelum khotib naik mimbar untuk sholat Idul Fitri. Kalau bayarnya setelah sholat Id, itu jatuhnya jadi sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Sayang banget kan? Terus berapa banyak yang harus dikeluarin? Nah, ukurannya juga sudah jelas, yaitu sebesar 2,5 kilogram atau ada juga yang bilang 3,5 liter dari makanan pokok daerah setempat. Kalau kita di Indonesia, ya berarti beras. Ini per orang ya, dari yang tua sampai bayi yang baru lahir. Oke, kita udah tahu syaratnya, waktunya, jumlahnya. Terus pertanyaan terakhir yang nggak kalah penting, zakat kita ini harus dikasih ke siapa? Al-Quran sendiri udah ngasih daftarnya secara rinci jamaah. Ada 8 golongan atau kita kenal dengan istilah asnaf yang berhak menerima zakat. Mulai dari fakir, miskin, amil atau panitia zakat, mu'alaf untuk membebaskan budak, orang yang terlilit utang, pejuang di jalan Allah, sampai musafir yang kehabisan bekal. Nah, sering banget nih muncul pertanyaan di masyarakat. Gimana kalau buat anak yatim? Boleh nggak zakat fitrah saya kasih ke mereka? Jawabannya, boleh bahkan dianjurkan.
Kenapa? Karena anak yatim itu, apalagi yang nggak punya warisan, seringkali dia juga masuk ke dalam kategori fakir atau miskin. Jadi, dengan kita kasih ke mereka, insya Allah zakat kita sah dan tepat sasaran. Dan sebagai pengingat buat saya pribadi dan kita semua, ada satu pesan penutup yang bagus banget, jangan lupa sedekah. Zakat fitrah itu yang wajibnya, tapi pintu kebaikan lewat sedekah itu terbuka luas banget. Jadi yuk kita biasakan. Baik jamaah rahimakumullah, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.